Jadi Ya, atur atur dong. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat. Siapa? Semangat. Semangat. Jadi kalau misalkan saya bilang selamat pagi, ibu menjawabnya pagi, pagi, pagi. Siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Ais, mantap, mantap kepada bapak-bapak yang hadir di pagi ini. Ya, kebetulan saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pendamping sebelumnya, yaitu tentang memulai usaha ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Nah, pada poin yang ke-7 ini, ibu-ibu akan diajari tentang bagaimana caranya mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Bisa dipahami ibu-ibu? Bisa. Nah, sekarang ibu-ibu bisa melihat buku pintar ya. Nah, ini buku pintarnya. Nah, buku pintar. Nah, kalau tidak pegang buku pintar, ibu-ibu bisa melihat flip chart. Nah, flip chartnya seperti ini ibu-ibu. Ini ya, flip chartnya. Nah, di sini diterangkan yang kolom yang satunya ini yang mendukung usaha, terus yang sebelahnya ini tentang menghambat usaha. Ya, bisa dilihat ibu-ibu. Bisa, Pak. Nah, saya bacakan ya. Nah, di sini yang diterangkan ini adalah kelanjutan dari sebelumnya tentang cerita Ibu Lili ya. Kenapa Ibu Lili itu ketika memulai usaha itu kan gagal ketika pertama kalinya. Nah, ketika gagal sehingga kemudian Ibu Lili merencanakan kembali usahanya dan kemudian ingin mengembangkan usahanya. Nah, di sini ketika itu Ibu Lili kemudian melakukan observasi. Observasi, Pak. Melihat-lihat. Oke. Jadi melihat-lihat dan mencari info, kemudian Ibu Lili memulai usaha kembali. Nah, di sini kekuatan. Nah, di sini kan ya ada yang mendukung usahanya Bu Lili. Di sini ada kekuatan. Apa saja kelebihan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis. Jadi ketika ibu-ibu nanti memulai usaha, itu pertanyaannya usaha kita itu lebih baik enggak dengan usaha-usaha yang dimiliki oleh orang lain. Nah, di cerita sebelumnya Ibu Lili memiliki keterampilan memasak ikan balado. Jadi kalau misalkan ibu-ibu mempunyai keterampilan, entah itu bisa membuat abon, misalkan ibu-ibu bisa mengembangkannya dengan membuat abon, kemudian membungkus, kemudian bisa menjualnya ya. Bisa dipahami ibu-ibu? Paham. Nah, kalau misalkan nanti masakannya ibu-ibu itu lebih enak atau lebih baik dibandingkan dengan masakan orang lain, ya ada kemungkinan usaha ibu-ibu itu bisa berkembang karena kan bisa menarik minat orang lain untuk membeli. Paham ya? Paham, Pak. Nah, peluang. Di sini ada kata peluang. Nah, peluang apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Jadi kita harus melihat dalam pengembangan usaha ini, kita harus melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Nah, kita bisa melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Di sini dicontohkan, ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang, tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Nah, ini kan potensi.
Ya. Ketika misalkan di suatu daerah, di suatu pasar, misalkan di daerah ibu-ibu, itu sudah banyak yang menjual tape, kemudian ibu-ibu mau menjual tape, ya tidak laku. Nah, itulah butuh inovasi-inovasi agar nanti usaha yang ibu lakukan itu bisa berjalan dan berkembang. Nah, motivasinya itu ialah misalkan ketika di daerah ibu menjual tape, ibu bisa mengolah tape tersebut entah menjadi dodol tape dan semacamnya yang berbeda dengan usaha-usaha yang dimiliki oleh orang lain. Bisa dipahami ya? Paham, Pak? Bisa, sudah bagus. Terus kelemahan. Ketika kita mau pengembangan usaha, yang harus diperhatikan juga itu adalah kelemahannya. Apa kelemahan-kelemahan tentang usaha yang telah kita lakukan? Di sini saya bacakan yang menghambat usaha. Kelemahannya apa saja kekurangan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis. Masakan yang dijual tidak banyak variasinya. Jadi yang dicontohkan, misalkan ketika Ibu Lili itu menjual ikan balado, itu tidak ada variasinya. Itu merupakan kelemahan, ya. Jadi kelemahan-kelemahan itu harus bisa kita atasi kalau ingin usaha kita itu ingin berkembang. Terus ada ancaman. Jadi yang menghambat usaha ada kelemahan, ada ancaman. Apa yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Misalkan yang dicontohkan itu adalah Ibu Lili menjual ikan balado, bisa saja nanti lauknya mengering, kemudian ikannya habis, kan gitu. Sehingga tidak bisa lagi kita menjual ikan. Nah, itu merupakan suatu ancaman, ya. Jadi bila laut mengering, Pak. Nanti kemungkinan. Pak. Itu kan ini kan kemungkinan ancaman yang tidak terjadi. Atau bisa saja nanti kan ikannya itu dicuri kunci. Oh iya, bisa saja. Akal itu, Pak. Ya. Nah, ketika ibu-ibu itu sudah bisa membedakan mana yang mendukung usaha dan mana yang bisa menghambat usaha, maka ibu-ibu nanti bisa dipraktekkan ketika ibu membuka usaha nanti. Ya, paham ya? Paham, Pak. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ibu-ibu saya kasih tugas untuk berdiskusi, ya, untuk berdiskusi, cara mengatasi ancaman. Misalkan karena ikan bertambah mahal. Jadi Ibu Lili itu ancamannya ketika menjual ikan balado, itu ancamannya kan ikannya kan ketika habis ikan akan semakin mahal, ya. Nah, ketika semakin mahal itu kan merupakan ancaman kepada usahanya Ibu Lili. Nah, ibu-ibu saya kasih tugas untuk berdiskusi bagaimana cara mengatasi ancaman tersebut ketika harga ikan bertambah mahal. Jadi ini saya bagi menjadi dua kelompok perut dan kelompok dada, ya. Kelompok perut dan kelompok dada itu untuk mendiskusikan bagaimana caranya mengatasi ancaman harga ikan yang bertambah mahal, ya. Bulan depan, Pak. Sekarang. Sekarang. Sekarang dikerjakan. Ya. Nanti dikumpulkan nanti salah satu dari kelompok ini akan menjelaskan kepada saya tentang hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Ya, bisa dipahami? Mulai ini, Pak. Ya, bisa dimulai. Malay basa baru Bau tak maju. Ano, din gula jugon pa abit telu ternyata tase. Jadi buduk. Udah ciongan kita bekeras. Sudah ya? Sudah semua? Oh iya, Sudah. sudah. Nah, kalau sudah nanti bisa dipresentasikan. Karena ini cuma merupakan simulasi, ya. Jadi saya cukupkan dulu. Mungkin pesan terakhir yang ingin saya sampaikan, ketika ibu memulai usaha, usahakan modalnya jangan sampai habis, ya. Usahakan modalnya jangan sampai
habis. Jadi modal itu tetap disimpan agar usaha-usaha nanti ibu tetap bisa berjalan normal dan bisa berjalan dan bisa berkembang dengan baik. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk. Buka usaha yuk. Yuk.